Kalian masih ingat Suzuki Ignis? Kangen gak sama Ignis? Di samping gue ini ada Suzuki XB atau bacanya Cross B. Bisa dibilang ini adalah suksesornya Suzuki Ignis. Penasaran detailnya? Cek terus video ini. Sepintas mengingatkan kita sama Suzuki Hustler, K-Car-nya yang lebih kecil daripada dia. For your information, si Cross B ini panjangnya sekitar 3,7 meter, alias dia masuk-masuk A-segmen seperti si Ignis. Kalau yang mirip sama dia, si Suzuki Hustler itu masih lebih kecil daripada dia, 3,5-3,3 meter. Masuk K-Car, ini nggak K-Car. Dan desainnya sendiri, menurut gua, dia banyak mengambil QQ kayak Suzuki Jimny. Kotak, lampu bulatnya, detail-detail khas Suzuki-nya, layering di bumpernya, ini punya keunikan tersendiri. Nah, kalau kalian bandingin sama Ignis, desainnya si Cross B ini jauh lebih SUV. Kalau Ignis kan lebih kayak hatchback, tapi tinggi kayak crossover. Kalau ini kelihatan lebih proper, kelihatan lebih mengotak, lebih boxy. Cladding-claddingannya agak ekstrim, dia dari depan sampai belakang, tapi jadi keren karena dia jadi kayak membelah mobilnya jadi kayak two-tone gitu, bikin dia lagi-lagi kelihatan unik. Dan ini mobil JDM, Japanese Domestic Market. Kelihatan dari sininya, dia masih ada kayak mirror lagi, ada kaca lagi buat ngelihat bagian bawah. Untuk desain peleknya sendiri, dia juga masih maco. Jadi dibikin hitam semua dengan aksen-aksen seperti ini. Ukuran bannya 175, 65, ringnya sendiri 15 inci. Nah, yang unik justru di bagian belakangnya. Kalau depannya kelihatannya mengotak dengan aksen lampu bulat yang lucu, belakangnya ini dia mengotak, tapi dia kasih aksen-aksen biar lebih halus. Jadi nggak terlalu kotak-kotak banget, di sini diperhalus sedikit. Dan handle pintunya ini benar-benar dibikin stand out. Lucu lagi, di sini ada pencetannya dan di sini ada kameranya. Jadi kameranya nggak ditaruh di bawah sini, tapi ditaruh di samping sini. Detailnya menarik. Bagasinya kayak gimana kita lihat. Keren loh. Nih, tuh. Dia masih ada tempat penyimpanan di sini. Ini dikasih kayak cladding-claddingan yang kalau kalian bisa lipat ya, ini harusnya bisa dilipat ke sini. Tuh. Lipat seperti ini. Tuh. Dan ini masih bisa maju mundur. Masih bisa sliding sampai ke depan. Jadi bagasinya masih bisa area seperti ini, atau kalau mau dimundurin banget buat dapetin legroom yang enak juga masih bisa. Lagi-lagi mobil-mobil JDM seperti ini punya fleksibilitas yang bagus banget. Sekarang kita di dalam interiornya Suzuki Cross B. Lihat detail-detailnya, desainnya boxy-boxy, funky gitu ya. Dan yang gue demen ya kalau barang-barang JDM ini fiturnya komplit, plit-plit. Ini ada steering heater, ada kamera, stability control segala macamnya. Di sini juga nggak ada tombol dami-damian. Cruise control segala macamnya lengkap di sini. Pengaturan sudah auto semua. Di sini masih kalian bisa nemuin head unit yang lagi-lagi Suzuki khasnya, bezelnya agak kegedean menurut gua. Pindah ke bawah sini, dia juga masih ada kontrol AC yang sudah digital, bisa diatur semua dari sini. Bahkan ada mode hill, desain kontrolnya, water wading dan snow sportnya malah ada di sini. Tuas transmisi di balik sini. Di bawahnya masih ada HDMI, gila ya, masih ada HDMI, USB-C 2 biji dan malah ada USB-A di sebelah sini. Gila. Jadi di Jepang itu memang convenient atau kepraktisan itu mereka bikin sebaik mungkin. Selain itu juga kepraktisan seperti cup holdernya, di sini ada satu, ada dua. Seperti biasa di sini juga bisa menampung barang-barang. Di tengah sini kalian masih bisa dapetin tray lagi. Di sini juga ada center console yang bolong, bisa buat naruh barang-barang lagi. Rem parkir, kebetulan ini versi yang facelift, dia sudah pakai rem parkir elektrik dan ada seat heater untuk kanan kirinya. Dan yang gue suka dari mobil-mobil JDM adalah dia ada armrest untuk pengemudinya, jadi nyetirnya bisa santai. Kita masuk ke baris keduanya si Cross B dan wow, lega, sumpah lega. Kerennya satu, masing-masingnya sudah dikasih meja beserta ini bisa cup holder lagi di sini. Anjir, Jepang tuh emang praktikal banget. Legroom nggak usah ditanya, jadi dia panjang cuma 3,7 meter. Wheelbase-nya juga nggak panjang-panjang banget, tapi dia bisa maksimalisasi ruang bener-bener gila banget. Dan di sini ya, lagi-lagi ini tuh dia bisa sliding.
Jadi, kalau kalian butuh bagasi lebih banyak, ini bisa kalian lipat. Dia jadi flat, bagasi bisa lebih gede, dan kalau kalian butuh ruang kaki lebih banyak, lagi-lagi, ini tunggu ya, aku ini lagi ya. Tuh, ini bisa dimundurin lagi gitu loh. Jadi fleksibilitasnya benar-benar sadis banget. Dan ini juga sudah recline, jadi berapa posisi ini bisa recline. Bisa tegak banget, agak miring, atau benar-benar kayak hampir tidur seperti ini. Coba, gue lihat ya. Semajunya segimana ya. Coba, mari. Yap. Bahkan kalau menurut gue ya, ini ditaruh paling maju pun, legroomnya masih sangat layak. Tinggi gue 174, ini gue udah bayangin ini duduk masih nyaman banget. Jangan ngomongin headroom. Headroom enak banget karena mobilnya boxy dan agak tinggi. Kenapa nggak mobil-mobil Jepang yang buatan Indonesia itu nggak membawa heritage seperti ini gitu? Ini nggak harus jualan fitur di entertainment lah ya. Jualan fitur itu bisa kayak gini gitu loh. Kenapa sih nggak main kayak gini? Untuk mesinnya dia pakai mesin 1200 cc, bukan K12 MP Ignis, tapi dia pakai mesin penerusnya K12 engine Z12E. Dia sudah mild hybrid, powernya sekitar 80-an PS, torsinya sekitar 108 Nm. Buat pakai hari-hari harusnya lebih dari cukup. Sedikit tambahan, dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS kamera seperti ini. Jadi dia udah ada satu kamera yang ada ke depan dan bantu untuk lane keeping, cruise control, dan macam-macam. Oke, kita sampai pada kesimpulannya si Suzuki Cross-B. Menurut gua karena Ignis sudah discontinuous sejak 2024 yang lalu, ini bisa jadi alternatif yang menarik. Kenapa? Karena dia tampil lebih SUV, dia punya keunikan tersendiri. Mesinnya sama-sama 1200 cc, panjangnya juga mirip banget sama Ignis 3,7 meter. Jadi, lagi-lagi, kalau menurut gua Suzuki Indonesia kudu mempertimbangkan mobil ini masuk ke Indonesia. Tapi tentu saja CKD kali ya. Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Oke, sekian review kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Next. Audi sign off dari IMS 2002. Bye-bye.